Yang berkaitan banjir dengan Pekanbaru, kan tadi persoalannya 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda, ya kan? Eh, dia buang sampah ke TPS pada saat mobil telah berlalu. Akhirnya jadi kesannya, nah, tumpukan sampah nampak terus. Nah, tetapi yang paling lebih parah lagi, yang tadi, mereka angkut sampah dari perumahan, buang sembarangan, dan lebih banyak, ya kan ada juga dia buang ke TPS yang telah ditentukan, kemudian jamnya tidak peduli. Artinya dia tidak terkendali dalam sistem kita. Nah, sahabat Inforio TV yang kami hormati, tadi Pak Wali sudah menyampaikan kepada kami bahwa hampir semua rencana sudah diselesaikan. Semuanya sudah diselesaikan, sudah dibayar lunas cash di akhir masa jabatan. Tapi, ini dia tapi. Di tengah masyarakat mungkin ya kan, ini mungkin sifat masyarakat mungkin ya, bahwa tidak akan semua orang bisa kita senangkan, tidak akan semua orang bisa kita puaskan, ya kan. Tapi kita memang melihat juga fenomenanya di tengah masyarakat. Contoh, ya kan, kalau kita lihat sekarang ada PR. Nah, tadi yang mungkin belum dijawab itu PR salah satunya yang menurut kami perlu diperhatikan. PR ini salah satunya kami catat itu soal banjir. Ya, banjir ini di Kota Pekanbaru ini kan sudah lagu lama. Dari zaman wali kota pertama sampai sekarang pun sebenarnya Pekanbaru langganan banjir. Tapi kan ekspektasi dari masyarakat ketika mereka memilih Dr. Firdaus yang orang teknik, tentu harapan mereka banjir ini bisa teratasi agak lebih mudah daripada wali kota sebelumnya. Namun kenyataannya banjir hampir seperti yang dulu juga. Nah, itu salah satu yang menjadi catatan dari masyarakat. Kalau ini dianggap PR belum selesai, menurut kami inilah PR yang belum selesai. Tapi itu kan menurut kami dan menurut masyarakat. Tapi mungkin ada tanggapan dari Pak Wali Kota soal banjir ini. Baik. Banjir, itu dulu ya, topiknya. Sekarang dalam tahun ini, di mana kota-kota besar kita yang tak kena banjir, ya kan? Itu aja pertanyaan saya dulu. Bahkan negara kota Singapura dengan drainasenya yang begitu hebat, sempat juga banjir terendam. Ya kan? Bukan hanya juga kota-kota di Indonesia. Coba di kawasan Asia, termasuk di Jepang sendiri pun banjir, mallnya masuk banjir kan? Nah, artinya soal banjir itu sangat ditentukan oleh cuaca juga ya, kondisi. Nah, yang berkaitan banjir dengan Pekanbaru, kan tadi persoalannya 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda. Mungkin ini perlu Ya kan? dijelaskan. 10 tahun yang lalu penduduk kota ini baru sekitar berapa, 700-an? 600-700. 600-700. Sekarang 1,2. Artinya dengan jumlah penduduk, berarti persoalan sosial juga nambah. Ya kan? Tempat pemukiman bertambah luas. Tempat bisnis bertambah luas. Nah, kemudian juga produk lingkungan sampah domestik, ya kan, B3 medis. Nah tadi ya contohnya ya, rumah sakit yang sebelumnya cuma 7 ditambah ini sekitar 11 tadi. 13-an ya, yang sebelumnya. Nah sekarang ditambah dengan 12, jadi sudah 35. Kemudian 2 kali ditambah, belum lagi tambah yang lain-lain, mall misalkan. Mall kita tambahan baru saja, mall ada 4 atau 5, ya kan, sebelumnya hanya 3. Kemudian juga belum lagi hotel dan lain sebagainya kan, luar biasa juga. Nah
Itu artinya aktivitas masyarakat yang 2 kali lipat itu juga akan membawa beban sosial di dalam lingkungan. Yang kedua, Pekanbaru ini untuk kota yang selalu tergenang itu adalah kota lama. Kota lama itu konturnya rendah. Ya, kita lihat untuk yang di sebelah Pekanbaru, ya, yang di seberang sana sebelah Rumbai ya. Nah, di sebelah Pekanbaru sebelumnya untuk mengatasi banjir pada saat tahun 90-an sampai tahun 2000-an lah kan. Nah, itu kan pasang surut air Sungai Siak ditambah dengan volume hujan yang tinggi, maka banjir selalu naik ke darat. Maka oleh pemerintah pusat, Kementerian PU dan provinsi dan kota dibuatlah pengendalian banjir itu berupa tanggul. Ya kan, yang difungsikan seperti di Pasar Bawah itu kan ada jalan dagang, jalan perdagangan. Jalan perdagangan itu adalah tanggul. Dari jalan yang lama ditingkatkan menjadi tanggul, itu tanggul pengendali banjir. Kemudian untuk kenapa? Karena muka air di sungai itu lebih tinggi daripada daratan. Maka air yang ada jatuh air hujan di atas, maka dikeluarkan melalui pompa. Ya kan? Tuh yang pertama. Yang kedua, yang agak ke darat sedikit, kan sampai ke Panam misalkan. Kemudian juga dari Panam, nah itu kan sedikit agak relatif datar. Tetapi kontur tanahnya juga. Nah, yang jalan karya-karya, ikan banyak tuh, Cipta Karya, Sukakarya. Nah itu daerah situ, itu air hujannya itu buangannya ke Sungai Kampar. Nah ini juga persoalan, ya kan, anak-anak sungainya, kemudian juga drainasenya yang bagus pun di dalam wilayah Pekanbaru, tapi dalam wilayah Kampar itu juga tak tertangani secara baik, dan wali kota tidak bisa masuk ke areal itu, karena itu kewenangan bupati dan juga kewenangan gubernur. Nah, kalau itu tidak ditangani dengan baik, itu juga akan membawa persoalan di Pekanbaru. Nah, itu makanya kenapa pentingnya kerjasama kawasan metropolitan itu. Jadi tidak hanya untuk sarana prasarana saja, ya kan, anak Pekanbaru juga sekolah di Kampar, anak Kampar sekolah di Pekanbaru, tetapi juga soal lingkungan. Ya kan, genangan banjir hujan yang terjadi di wilayah Pekanbaru juga nanti akan dibuang ke Sungai Kampar, yang karena memang catchment areanya turun ke situ. Nah, ini juga akan ada persoalan bila mana di Kampar juga tidak terurus dengan baik. Kemudian juga kontur perubahan kontur tanah. Dengan membangun kan rata-rata itu kan meninggikan, kan tanah kita kan rendah, rawa, ya kan, terus ditinggikan. Maka terjadi perubahan elevasi kontur. Nah, ini dengan perubahan elevasi dari ketinggian tanah tadi, ini juga akan berpengaruh, ya kan, terhadap genangan banjir. Ditambah sistem drainase kita yang juga belum sempurna. Nah, di dalam pengendalian banjir ini, dalam kewenangannya itu drainase utama, ya kan, apakah anak sungai sebagai drainase utama, itu jadi kewenangan pemerintah pusat, ya kan, di bawah Kementerian PUPR. Kemudian yang kolektor, pengumpul, itu kewenangannya gubernur, ya kan, itu kewenangannya juga pemerintah provinsi, dan yang melaksanakan kerjaannya PU provinsi. Baru yang tersier di lingkungan itu kewenangannya pemerintah kota, maka dikerjakan oleh PU kota. Nah itu kira-kira. Jadi ada penanganan drainase di lingkungan dan juga drainase secara sistem itu tidak satu kewenangan di pemerintah kota saja, tetapi ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah kota. Tetapi yang lebih penting lagi adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi, ya kan. Nah, kita di dalam penilaian-penilaian
Misalkan Adipura, kenapa kita beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid itu kita kandidat penerima Adipura tapi selalu gagal menerima Adipura. Ya. Nah, kenapa? Selalu yang kegagalan kita itu partisipasi masyarakat yang rendah. Itu penilaian dari tim nasional, ya kan? Karena Adipura itu berbeda. Adipura zamannya Orde Baru, ya kan? Dengan yang Orde Jokowi ini berbeda, ya kan? Kalau yang dulu baru belajar untuk mencintai lingkungan. Kalau sekarang tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena kota-kota yang calon mendapatkan kandidat untuk mendapatkan penghargaan Adipura, itu kepala daerahnya itu di dalam tim nasional itu harus expose tentang visi dan juga strategi mereka. Nah, kita selalu hampir mencapai batas untuk lolos, tetapi selalu gagal kita itu selalu rendah di tingkat partisipasi masyarakat. Nah, dan itu sekali yang saya tanya kepada koordinator tim nasional, yaitu staf ahli wakil presiden. Dan kebetulan juga yang saya kenal mantan wali kota Padang. Jadi dia datang ke sini. Dinda, ya bang, kota Dinda ini bersih rapi, tapi kenapa ya gagal terus jadi Adipura? Justru saya tanya sama abang koordinatornya. Nah, di mana kelemahan kami? Ya kan? Kenapa kami masuk menjadi kandidat terus, tapi tak pernah dapat. 2-3 tahun ini terakhir kami gagal terus. Akhirnya ya abang tanya dulu, kata saya telepon dulu. Setelah telepon Dinda dari tim mengatakan itu nilai Dinda tuh rendahnya di partisipasi masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat itu menurut panitia kami jadikan konsen yang lebih tinggi. Nah di situ katanya. Berarti saya masih gagal dalam membangun keyakinan masyarakat untuk mencintai lingkungan, untuk memberikan ajakan dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Nah, sebenarnya kami dalam berbagai kesempatan memberikan edukasi, ya kan, baik di jajaran pemerintah maupun juga di kelompok-kelompok masyarakat dan di lingkungan. Lingkungan ini adalah sangat penentu dari kesehatan kita. Artinya membangun kesehatan masyarakat itu 40% ditentukan keberhasilannya oleh lingkungan. Kenapa? Karena 40% dari kualitas lingkungan mempengaruhi kepada kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh perilaku pribadinya. Gaya hidup. Ini 30%. Kemudian pelayanan kesehatan dari masyarakat itu juga hanya 20%. Kemudian 10% genetik. Artinya lingkungan adalah bagian dari kehidupan kita. Maka bila kita tidak bersama-sama menjaga lingkungan, ini banyak kenapa terjadi genangan air di pemukiman. Itu tidak lain ulah kita tidak peduli dengan lingkungan sendiri. Ada drainase dibuat, baik itu perumahan oleh pengembang, ya kan, maupun juga perumahan yang dibangun oleh pemerintah ataupun juga oleh kelompok masyarakat, ya, yang bangun sendiri-sendiri oleh kelompok masyarakat. Nah, ini kita ketidakpedulian kita terhadap lingkungan itu sendiri. Ada parit, ada drainase, ada got, tetapi itu mati. Ya kan, mati karena sedimentasi, mati karena dibuang sampah. Nah, pada saat terjadi terjadi curah hujan yang tinggi, parit tidak berfungsi, terjadilah genangan, ya kan. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya lama genangan banjir. Kemudian ini juga yang kita harapkan, walaupun kami juga membuat program agar camat dan lurah mengajak masyarakat untuk peduli kepada lingkungan dan membudayakan bergotong royong untuk menjaga lingkungan, ya kan, terutama membersihkan drainase, got dan aliran air yang ada. Nah, maka oleh sebab itu persoalan-persoalan kenapa
kita selalu terjebak oleh kondisi. Sebenarnya kalau lebih tepatnya bukan banjir, genangan air hujan di lingkungan. Kenapa? Karena tadi itu sistem drainase yang terganggu, dan kita belum bisa secara keseluruhan membangun sistem. Kita punya rencana itu, kita telah juga menyusun. Kita juga sudah telah menginventarisir. Ada 300 titik, ya kan, yang selalu menjadi persoalan di dalam apabila terjadi hujan. Nah, ini juga kita sudah edukasi. Mari kita sama-sama untuk menjaganya. Nah, di jajaran pemerintah kita juga mengajak teman-teman yang bekerja di Kementerian PUPR yang ada perwakilannya di Riau, agar mereka juga melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat di daerah. Dan juga kita ajak untuk saling terintegrasi, untuk saling bersinergi. Ini juga harus kita upayakan maksimal mungkin. Tetapi sekali lagi genangan-genangan itu terjadi juga tidak hanya masyarakat sendiri, juga adalah masyarakat tempatan atau masyarakat lingkungan pemukiman, tetapi juga termasuk oleh pengembang. Misalkan ada juga antar pengembang, antar satu pengembang dengan pengembang lain. tidak cocok. Jadi itu kita sudah berikan izin dalam izin mereka membangun, tetapi antara satu drainase yang harus dibuat menyambung dan juga tentunya disesuaikan dimensinya, ukurannya, dan ini juga ada juga yang tidak jujur. Kemudian juga ada pembangunan misalkan dia perorangan atau juga oleh investor membangun pusat bisnis ataupun ruko-ruko. Nah, ini juga membuat antara jalan lingkungan atau aspal maupun jalan semen ke arah rukonya itu lebih tidak memperhatikan juga lingkungan, sehingga kadang drainase atau parit yang masuk tokonya ditimbun, ya kan? Nah, ataupun juga kalau tidak timbun, saat mengecor pun nggak disiplin, airnya juga tumpah. Nah, drainase itu dalam sebuah sistem itu sama dengan seperti urat di dalam tubuh kita, yaitu tempat aliran darah. Kalau satu titik terganggu, maka dia akan memberi pengaruh kepada wilayah. Nah, satu titik saja tidak peduli, maka dia akan memberikan pengaruh negatif kepada lingkungan yang luas. Nah, akhirnya itu terjadi sakit. Maka begitu juga kalau ada yang tersumbat di aliran darah kita, maka akan membuat bagian dari badan kita itu terganggu rusak. Ini kira. Saya juga ingin menjawab dengan sampah. Iya kan? Ini ada sampah sebenarnya. Nah, makanya saya langsung saja jawab kan. Ya. Itu sama. Ya kan? Ada hal yang sampai hari ini belum tuntas oleh kita. Ya kan? Yaitu di lingkungan. Ya kan? Ada kelompok masyarakat yang menyebut mandiri. Mereka ya, walaupun sekarang tinggal sedikit lagi. Ya kan? Tinggal sedikit lagi. Nah, mereka mengangkut sampah dari perumahan, tapi buangnya kemana? Kemana dia suka, ya kan? Jalan. Nah, berserak-serak di jalan, berserak-serak di mana dia mau suka. Persimpangan. Nah, kita telah buat sistem, ya kan? Kita telah mengatur, dan dari Pekanbaru ini kita bagi 3 zona. 2 zona itu untuk yang di sebelah Pekanbaru ini, itu diangkut oleh mitra kerja kita, rekanan kita, pihak ketiga. Ada 2 zona dan 2 kontraktor. Kemudian untuk Rumbai, 3 kecamatan di Rumbai, itu swakelola oleh DLHK sendiri. Nah, di setiap zona tadi, itu kita telah mengatur sistem. Nah, dari sistem itu ada TPS yang telah kita tetapkan. Kemudian masyarakat diharapkan membuang sampah pada jam dan waktu yang telah ditentukan sebelum kendaraan pengangkutan datang. Nah, sebagian masyarakat kita membuang sampah ke TPS, ya kan? Tetapi ada juga dia tidak perhatikan waktunya, ya kan? Dia buang sampah ke TPS pada saat mobil telah berlalu. Akhirnya jadi kesannya, tumpukan sampah nampak terus. Nah, tetapi yang paling lebih parah lagi, yang tadi mereka
angkut sampah dari perumahan, buang sembarangan, dan lebih banyak ya kan ada juga dia buang ke TPS yang tidak ditentukan, kemudian jamnya tidak peduli. Artinya dia tidak terkendali dalam sistem kita. Bukan hanya itu, ya kan sekali lagi bukan hanya itu. Ini retribusi sampah, ya kan retribusi sampah di domestik itu ya masyarakat mengeluarkan biaya untuk retribusi sampah itu sangat besar di atas yang di ketentuan Pemko, ya kan? Di dalam peraturan kota, nah itu sebelumnya 5.000 per rumah yang paling bawah, 7.000 untuk menengah, 10.000 untuk yang mampu. Tetapi mereka masyarakat kita membayar itu tidak ada yang 5.000, di atas 20. Persoalannya yang jadi pertanyaan itu mereka bayar sama siapa? Itu yang memungut itu bukanlah pemerintah, tetapi dari kelompok-kelompok yang tadi itu. Ini hari ini sampai hari ini pun kami belum dapat menertibkan secara maksimal. Dan kita bukan hanya rugi soal perilaku mereka tentang tidak peduli dengan lingkungan tadi, tetapi juga kita masyarakat mengeluarkan biaya untuk pemungutan sampah, tetapi itu tidak masuk ke pemerintah kota. Nah, berapa biaya angkutan untuk mengangkut sampah dari wilayah Pekanbaru kita ini? Setiap tahun untuk tahun ini saja kita mengalokasikan dana untuk 3 zona tadi itu lebih dari 110 miliar. Ya kan? Belum lagi itu gaji pasukan kuning. Ya kan? Ini bahkan pasukan kuning kita untuk pembersih lingkungan masuk juga ke dalam, makanya saya tegur. Ya, mestinya kan itu hanya melayani jalan-jalan protokol. Lingkungan mestinya tidak masuk. Tetapi akhirnya juga karena banyak tidak peduli, dan itu adalah dalam satu sistem, mau tidak mau kita juga masuk di dalam pemukiman itu untuk menangani hal tertentu. Nah, ini juga sekali lagi partisipasi masyarakat, kepedulian masyarakat, dan yang terutama tadi segelintir masyarakat yang tadi, dan ini bahkan kami pun telah bekerja sama dengan Kajari, ya kan? Bagaimana cara kita mengatasi dan menertibkan itu, dan bahkan juga dengan kepolisian. Namun hari ini kita juga belum berhasil untuk menertibkan secara tuntas. Bila jadi begini, sampah, siapa sih yang memproduksi sampah? Ya, masing-masing individu kita ini adalah produsen sampah. Mulai dari lahir sampai mati, itu adalah masing individu kita memproduksi sampah. Kemudian ya rumah tangga kita, tempat kerja kita, dan itulah yang penghasil sampah. Terus mestinya kita juga bersama-sama berpartisipasi. Apa yang telah direncanakan dan diatur oleh pemerintah, kita taati, kita aturi. Ya, sehingga itu baru bisa. Nah, di Jepang, ini saya selalu bandingkan ya, karena saya beberapa kali ke Jepang, dan juga bagaimana memberikan edukasi sehingga masyarakat Jepang itu dengan kesadaran yang tinggi. Di Jepang, pemerintah mengangkut sampah, mengambil sampah di lingkungan pemukiman itu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari, kotanya bersih, kampungnya bersih. Di Pekanbaru diangkut 3 kali 1 hari, kotanya tak bersih-bersih. Yang salah siapa? Di negara maju, ya kan? Kenapa bisa 1 kali 3 hari kotanya bersih, ya kan? Di Pekanbaru, nah 3 kali 1 hari tak bersih-bersih. Inilah smart people. Inilah yang kita ajak masyarakat kita untuk revolusi mental. Ini mindset, ya kan? Pola berpikir kita, dan juga diikuti perilaku. Masyarakat Jepang tadi itu menyadari karena lingkungan itu bahagian dari hidup mereka. Kalau kita ingin sehat, ya cintai lingkungan kita, jaga lingkungan kita. Kalau kita jaga lingkungan kita, maka lingkungan akan jaga kita. Tapi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, lingkungannya rusak, akhirnya juga kita juga akan
dapat juga balanya. Nah, inilah edukasi yang harus kita sampaikan. Jadi kalau prestasi kami yang mungkin tidak maksimal adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita lebih peduli kepada lingkungan. Nah, ini bukan kita tidak melakukan, bukan kita tidak berbuat, tetapi yang berhubungan dengan perilaku masyarakat ini bukan hanya di Kota Pekanbaru, karena semua kota. Tapi secara jujur saja, kebersihan kota kita bandingkan dengan kota-kota di Indonesia, bagus mana kota kita, bersih mana kota kita dengan kota-kota tersebut. Di dalam sistem pemantauan kualitas lingkungan, kebersihan kota, di Kementerian DLHK, Kementerian Lingkungan, itu ada sistem aplikasi, ya kan? Dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2007, ya kan? Kemudian nomor 27 tahun 2017. Dari indikator monitor itu, laporan itu, maka dari indikator-indikator yang ada di dalam aplikasi itu, Pekanbaru itu jauh lebih baik dari kota-kota yang ada di Jawa dan yang juga ada di Sumatera. Nah, saya bandingkan 5 kota metropolitan, ya 3 di Jawa, ya kan, 2 di Sumatera, termasuk Medan, itu kita jauh lebih baik dari mereka. Dan mungkin jujur juga kita katakan, teman-teman yang suka berpergian, bandingkanlah kebersihan Kota Pekanbaru dengan kota-kota lain. Bersih mana kota kita? Sekalipun kita masih ada persoalan tentang sampah tadi. Itu yang inovasi yang kita lakukan di Pekanbaru selalu lebih cepat dari nasional, dan bahkan ini menjadi juga referensi dan juga menjadi model di nasional yang kita lakukan. Membangun lingkungan yang cerdas itu tidak bisa sensalaben, karena kuncinya yang 2 tadi. Ya kan? Kalau people-nya belum mau, enggak mungkin kita bisa.